Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih, ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira Food Estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK. Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita Ya, oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini, ya, Prabowo kali ini memecat dan langsung menyeretkan Jokowi ke dalam penjara. Jadi teman-teman, kata mereka di sini, nah ini baru mantap, yang ditunggu-tunggu secepatnya beban negara rakyat imbas sengsara Mulyono. Jadi yang mereka tunggu-tunggu itu perkumpulan para ahli supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat. Nah kemudian teman-teman, Indonesia sekarang ini belum ada yang adil kalau Jokowi dan pengikutnya belum diadili ya. Jadi mari kita bisa mengadili semua pengikut Jokowi dan juga Jokowi termasuk, karena mereka-mereka inilah yang membuat negara kita jadi ricuh. Jadi ya teman-teman, ya
Pak Prabowo sebagai presiden tidak elok selalu menguji, apalagi jika suka minta petunjuk pada satu bekas presiden seperti tak punya nyali. Jadi semoga Pak Prabowo kali ini bisa mengambil tindakan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lah yang melakukan kesalahan dan langsung diseretkan ke dalam penjara. Jadi teman-teman, memang seharus rakyat bersatu lawan oligarki mahasiswa, dan pada tidur entah ada apa dengan mahasiswa, entah kena flu. Jadi ya seharusnya rakyat dan juga mahasiswa alumni UGM itu harus bersatu, karena mereka itu mau menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi teman-teman ya, Prabowo presiden kok minta petunjuk juara korup, mungkin rugi negara. Jadi semua itu yang dilakukan Pak Prabowo itu memang tidak bisa dia ambil tindakan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga membela Mulyono. Jadi kiranya jika masalah ijazah Jokowi terbongkar, maka Termulah yang akan lebih dulu masuk ke penjara, karena daripada masalah ini jadi terkepanjangan, maka Termulah yang diseretkan langsung ke dalam penjara supaya tidak ada lagi pembela Pak Jokowi ini. Nah, kemudian teman-teman ya, justru sekarang makin parah carut marut ya, mending zamannya Jokowi masih tertib dan bisa terkendali, meskipun Pak Jokowi dihujat macam-macam, yang penting fakta Pak Jokowi bisa mengendalikan negara ya. Jadi Jokowi itu sebenarnya masih bisa mengendalikan negara kita, karena memang masih banyak titipannya waktu dulu menjabat. Jadi semoga Pak Prabowo menggantikan semua titipan Pak Jokowi waktu dulu menjabat, supaya tidak ada lagi yang mau membela Pak Jokowi dengan menghalalkan segala cara. Nah, kemudian teman-teman, Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto Allah, memberi amnesia kepada Jokowi dan ternanya. Semoga Jokowi bisa segera dilengsarkan langsung ke dalam penjara. Jadi nggak sabar nunggu breaking news tentang di Krempeng dan geng, semoga aibnya dibuka alam ya. Kemudian teman-teman, hukum di negeriku masih dikendalikan orang yang masih punya uang. Siapapun kalau diiming-imingin uang tunduk menjilat. Jadi ya, negara kita ini masih dikuasai oleh orang pembohong. Karena kenapa? Memang orang-orang yang ada di negara ini kehausan uang, makanya dia mengambil waktu untuk memberikan uang kepada warga ataupun masyarakat Indonesia untuk membelanya dengan kasus ini. Itu namanya Jokowi. Nah, jadi Jokowi ini karena memang sudah banyak uangnya, jadi dia menghalalkan segala cara untuk memberikan uang sogokan kepada para termul dan juga masyarakat yang bisa dia bodohin. Nah, kemudian teman-teman, adili semua yang bersalah tanpa pandang bulu. 80 tahun merdeka cuma panen koruptor, kakap panen hutang. 80 tahun panen rakyat, ratusan juta hidup di bawah garis kemiskinan, adil makmur untuk seluruh rakyat. Mana nyatanya yang makmur cuma penguasa, penjabat, koruptor, tertega-teganya si sadisnya. Jadi semua yang melakukan kesalahan itu wajib diadili semua tanpa pandang bulu. Ya, betul sekali. Sejak 80 tahun kita sudah merdeka, masih saja dilakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan negara kita. Jadi makanya negara kita itu tidak pernah maju-maju, karena mereka-mereka ini yang hanya kehausan kekuasaan dan kehausan uang juga. Jadi cepat adili Jokowi, dan dari dulu rakyat ingin adili Jokowi penegak hukum. Di negara konohan penegak hukum ada masuk angin, gaji besar masih aja rakus. Jadi di negara konohan kita itu ya mungkin semua para penegak hukum sudah masuk angin ataupun masuk uang. Ya, karena mereka itu sudah pada rakus dan kehausan dengan uang. Nah, jadi semua itu tidak ada artinya ketika yang kita lakukan
hanyalah kesalahan, namun Tuhan sudah menilai dari atas surga kelakuan yang telah kita lakukan. Jadi teman-teman, bukan sebesar diadili ya, cabut fasilitas hadiah dari negara, cabut hak politik sekeluarga-keluarga Jokowi. Jadi jangan hanya diadili kata mereka, melainkan semua aset yang ada di negara mereka, di keluarga mereka itu wajib dikembalikan ke negara. Ya, biar semua ataupun segala hutang kita kepada luar negeri, dari luar negeri, maka diterbayarkan dari aset-aset yang telah diambil Jokowi. Jadi teman-teman, semua itu harus dicabut dan dikembalikan ke negara. Jadi periksa geledah harta kekayaan Jokowi, sekeluarga lacak rekening rahasia diatasnamakan orang lain, diatasnamakan perusahaan pemilik selesai. Jadi semua harus digeledah rumah ataupun harta keluarga Jokowi biar dikembalikan langsung ke dalam negara kita. Jadi teman-teman, Bapak Presiden juga minta, jangan minta-minta dengan pendahulumu yang merugikan NKRI. Ya, jadi Bapak Presiden Jenderal TNI, perjuangkan NKRI, pikirkanlah rakyat yang baik-baik dengan selamat. Ya, jangan memikirkan orang-orang yang tidak pantas diadakan di Indonesia kita ini. Jadi Pak Prabowo kalah pamor sama Megawati, lenang kok kalah karo wedok, wah dunia terbalik. Jadi teman-teman, tukang kecap yang gak pakai barus garis meja omongnya gak jelas, gak nyambung ya, karena memang itu adalah orang yang tidak pernah ada hatinya. Jadi justru sekarang itu tidak bersatu, terpecah belah, carut marut, negara tidak terkendali, di mana-mana kegaduhan dibiarkan dan selalu silih berganti banyak masalah. Ya, jadi makanya negara kita tidak pernah maju karena tidak mau bersatu.